Winda, seorang pegawai swasta di Palembang ini hanya bisa menangis terisak. Ia menjadi korban penipuan lewat aplikasi TikTok dan Shopee. Ia pun mengadukan kasus yang ia alami ke layanan SPKT Polrestabes Palembang. Sambil membawa bukti transfer, korban pun membuat laporan polisi. Menurut keterangan korban, awalnya ia mendapat transfer uang sebesar Rp200.000 dari pelaku dengan modus komisi menggunakan aplikasi TikTok dan Shopee. Setelah itu, pelaku meminta korban untuk mengerjakan tugas di aplikasi TikTok dan Shopee dengan syarat mentransfer sejumlah uang pada pelaku. Korban mendapat iming-iming uangnya akan kembali dengan nominal lebih besar. Korban yang tergiur kemudian mentransfer pelaku beberapa kali hingga total transfer mencapai Rp26,6 juta. Beberapa jam setelah korban mengirim uang, korban baru mengetahui dirinya telah menjadi korban penipuan karena uang yang dijanjikan tidak kunjung diterimanya. Waspada, kenali modus penipuan online dan cara menghindarinya. Sangat disayangkan sekali bukan jika kita mengalami tentang modus penipuan. Nah, di era digital yang semakin maju, ini memudahkan akses internet, juga diiringi dengan peningkatan risiko penipuan online. Nah, di berbagai kalangan kita ini menyasar berbagai kalangan yang merugikan, bukan saja di kalangan orang yang susah, tapi juga di kalangan kita yang orang kaya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami bagaimana cara kita menggunakan melindungi dari diri kita sendiri agar kita terhindar dari kejahatan cyber ini. Nah, modus-modus penipuan online ini ada berbagai macam-macam umumnya. Yang pertama, phishing. Nah, modus ini biasanya dilakukan dengan melalui email, SMS, atau dari media sosial. Pelaku akan mengelabui korban dengan menyamar sebagai institusi terpercaya atau dari bank. Yang kedua itu undian berhadiah palsu. Sudah banyak sekali bukan kita dengar sepertinya ada banyak gitu masuk SMS contohnya ke HP kita yang kita diberitahu bahwa kita dapat hadiah lah, dapat hadiah undian lah. Nah, terus kita ditelepon, terus kita diminta nomor rekening atau apa gitu kan. Ada banyak sekali kejadian seperti itu. Nah, seterusnya itu ada investasi bodong. Nah, investasi bodong ini, penawaran investasi dengan keuntungan tinggi dalam waktu singkat patut diwaspadai. Pelaku biasanya akan menjanjikan keuntungan yang tidak realistis dan meminta korban untuk menginvestasikan sejumlah uang sebelum berverifikasi. Nah, pastikanlah kita harus memastikan investasi bodong seperti contohnya kita didatangi sales atau apa gitu kan. Terus mereka menjanjikan kita sebuah investasi yang dimana kita harus memulai dengan membayar sesuatu itu dan nanti kita akan diberikan penawaran investasi yang sangat besar. Ada banyak sekali di kalangan kita yang mengalami hal seperti itu. Nah, yang seterusnya itu ada penipuan online shop. Sudah tidak asing lagi bukan di kalangan kita seperti ini dengan online shop seperti online shop berbelanja, belanja pakaian, kebutuhan dan lain-lainnya. Bahkan di saat kita mengisi pulsa pun tidak perlu lagi kita keluar gitu. Seperti ini sudah ada dari HP gitu contohnya. Penipuan online shop ini banyak toko online palsu yang menawarkan produk-produk harga murah namun tidak pernah mengirimkan barang yang dipesan. Contohnya nih, kita memesan online di Shopee gitu kan. Terus kita pesan baju, kita pesan itu bajunya baju gamis contohnya. Nah, pas kita pesan itu, kita itu udah bayar tunai langsung gitu, nggak COD. Nah, pas paket kita datang ke diantar kurir ke kita buka lah paketnya dan paketnya kita pesan itu tidak sesuai dengan apa yang kita pesan. Itulah yang dinamakan penipuan online shop. Sekarang yang terjadi seperti itu di kalangan kita. Yang selanjutnya itu penipuan melalui media sosial. Penipuan melalui media sosial ini sudah banyak sekali seringkali terjadi. Yang modus ini seringkali memanfaatkan rasa empati korban. Pelaku akan berpura-pura mengalami kesulitan dan meminta bantuan keuangan. Ini berhati-hatilah. Kita harus berhati-hati terhadap permintaan bantuan uang dari orang yang tidak kita kenal. Contohnya seperti ada seseorang yang datang ke rumah kita dengan meminta bantuan dengan mengatasnamakan bantuan dari masjid atau apa dan selainnya. Nah,
bagaimana cara kita mengatasi tips dan menghindari penipuan online. Yang pertama itu adalah kita jangan mudah percaya dan berhati-hati, dan tetap berhati-hatilah terhadap penawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kan banyak tuh kayak di TikTok, Facebook atau Instagram gitu kan, yang mereka sedang live penjualan produk mereka. Di situ kita lihat barang-barangnya itu sangatlah bagus dan menarik, tetapi setelah kita pesan, ternyata yang kita pesan itu tidak sesuai dengan yang mereka tunjukkan di saat mereka live produk mereka. Yang kedua, verifikasi informasi. Nah, verifikasi informasi sebelum kita melakukan hal yang lebih lanjut, alangkah baiknya kita mencari tahu lebih dahulu asal usulnya atau bagaimana cara mereka bertransaksi, verifikasi kebenaran informasi. Contohnya, apakah hal itu benar atau tidak, apakah cerita itu valid atau tidak, atau hoax gitu. Seterusnya, kita lindungi data pribadi kita. Contohnya, di saat kita memiliki akun TikTok atau Instagram atau Facebook, contoh kan itu kan data diri kita sendiri. Alangkah baiknya kita tidak memberikan nomor atau password akun kita kepada orang lain, baik itu orang-orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, karena sangat mudah sekali untuk melakukan hack, yang Facebooknya disadap lah, yang TikToknya atau apa gitu. Terus tiba-tiba si yang punya akun ini ngechat kita terus minta duit, bagilah duitmu kayak gini, minta tolong gini. Dan ternyata itu bukan orang yang punya akun asli, itu adalah akun yang ternyata itu akun yang sudah disalahgunakan, seperti di hack contohnya, atau karena sulit sekali untuk ditebak. Banyak menggunakan password yang kuat, gunakan password yang unik, dan sudah ditebak untuk setiap akun kita. Gunakanlah akun password kita dengan yang sangat tidak mudah dijangkau oleh orang lain. Yang seterusnya itu adalah aktifkan fitur keamanan. Nah, aktifkan fitur keamanan ini seperti autentifikasi 2 faktor 2FA, atau untuk melindungi akun kita dari gangguan orang yang ingin melakukan modus-modus seperti hal yang seperti berikutnya. Seterusnya itu ada pembaruan perangkat lunak. Nah, pembaruan perangkat lunak ini kita pastikan perangkat lunak kita itu dan aplikasi di handphone kita itu selalu terbarui untuk melindungi dari celah keamanan. Seterusnya itu laporkan penipuan. Kan banyak sekali tuh di akun media sosial yang Facebooknya dihacker atau apa gitu kan, yang menyalahgunakan akun seseorang dengan mengatasnamakan yang punya akun gitu. Kita bisa melaporkan akun kita yang sudah disalahgunakan oleh orang lain yang telah mengotak-atik akun kita seperti itu kepada pihak yang lebih berwajib. Nah, dengan meningkatkan kewaspadaan dan memahami modus-modus penipuan online, kita dapat melindungi diri kita dari aset kita dari kejahatan cyber. Tetap waspada dan jangan ragu untuk menerima bantuan jika kita merasa ragu atau mencurigai adanya penipuan.